Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini saya benar-benar excited banget karena kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja super relevan buat kita semua sekarang. Kita bakal bongkar gimana sebuah teks kuno dari belasan abad lalu ternyata justru ngasih kita blueprint alias cetak biru yang paling relate untuk moderasi beragama di era modern. Teks ini ngasih panduan yang benar-benar jelas tentang gimana sih caranya kita bisa hidup bareng-bareng di tengah perbedaan tanpa harus ngorbanin identitas kita sendiri. Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kita mikir sebentar. Apa sih sebenarnya arti sejati dari moderasi beragama itu? Sering banget kan dalam keseharian orang jadi salah kaprah nyampur adukin antara toleransi yang beneran dengan kebiasaan ngelebur semua keyakinan jadi satu. Kadang kita ngerasa kalau mau toleran ya kita harus ikut-ikutan. Tapi masa iya sih gitu? Nah, disinilah sumber materi kita hari ini bakal mutar balikin pemahaman yang keliru itu dan ngasih jawaban yang sangat tegas. Biar obrolan kita terstruktur, ini alur kita hari ini. 1. Identitas surat. 2. Definisi moderasi sejati. 3. Tolak kompromi. 4. 3 tingkatan beragama. 5. Penerapan nyata. Dan terakhir, 6. Puncak moderasi. Kita bakal jalan dari fakta mendasar, langsung ke gimana sih cara nerapinya di kehidupan sosial Anda sehari-hari. Oke, bagian pertama. Identitas surat. Kita kenalan dulu sama Al-Kafirun. Kalau kita lihat datanya, nama surat ke-109 ini, yaitu Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Surat ini turun di Mekah dan pendek banget sebenarnya, cuma 6 ayat. Tapi jangan salah, poin krusialnya itu ada di tema intinya. Bayangin, teks yang super singkat ini secara fundamental didedikasikan penuh buat ngebahas penerapan moderasi. 6 ayat doang, tapi panduan sosialnya masif banget. Masuk ke bagian kedua, moderasi sejati. Apa sih definisi tepatnya? Nah, dari teks ini, definisi moderasi ternyata jernih banget. Moderasi sejati itu intinya rasa saling menghormati keyakinan tanpa mencampur aduk, tanpa maksa-maksa, dan pastinya tanpa membenci. Jadi catat ya, moderasi itu sama sekali bukan sinkretisme atau ajang campur aduk agama. Moderasi itu berarti Anda tetap teguh banget pegang prinsip Anda, dalam hal ini tauhid, tapi di saat yang sama, Anda tetap jaga hubungan sosial yang benar-benar damai. Tegas di dalam, damai di luar. Ilustrasi ini ngasih lihat bedanya dengan brilian banget. Di satu sisi, kita punya toleransi yang benar. Di sini keyakinannya teguh, identitasnya jelas, tapi sikapnya tetap super hormat ke orang lain. Di sisi sebaliknya, kita lihat ada kompromi akidah yang sering banget disalahartikan sebagai toleransi. Keyakinannya dicampur-campur, ikut-ikutan ibadah, dan identitasnya malah jadi blur alias kabur. Sumber kita hari ini secara tegas dukung toleransi yang beneran dan nolak keras yang namanya kompromi akidah. Lanjut ke bagian ketiga. Tolak kompromi. Gimana sih ketegasan ini dibangun? Teks ini dibuka dengan sebuah perintah yang powerful banget. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wah, itu langsung banget ya, tanpa basa-basi. Tapi wait, kita harus clear di sini, seruan langsung ini sama sekali bukan penghinaan. Ini adalah murni sebuah klarifikasi yang damai. Teks ini diajarin buat ngerespons ajakan kompromi dalam tata cara ibadah waktu itu, dan jawabannya adalah ngebikin batas yang sangat tegas. Kalau kita perhatiin, 5 ayat pertama Al-Kafirun ini tuh ngebangun semacam benteng spiritual. Pertama, jelas ini klarifikasi langsung, bukan ejekan. Kedua, kita diajak buat tetap teguh sama prinsip no sinkretisme. Ketiga, ini realistis banget loh. Teksnya bilang, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Yang artinya, nggak ada ruang buat paksaan agama. Dan terakhir, ini soal konsistensi total nahan peer pressure. Nggak ada ceritanya kita tunduk sama tekanan lingkungan yang nyuruh kita sekedar ikut-ikutan. Oke, kita masuk ke bagian keempat. 3 tingkatan beragama. Kita lihat spektrumnya ya. Kalau kita petain, polanya kelihatan sempurna banget. Di tingkat 1, kita punya ekstrim kanan. Nah, ini yang radikal, suka maksa keyakinan dan ngerendahin orang lain. Terus di tingkat 2, ada ekstrim kiri yang terlalu longgar. Mereka nganggap semua agama sama aja, sampai akhirnya kehilangan identitasnya sendiri. Nah, pendekatan Al-Kafirun ini nempatin kita persis di tingkat 3, jalan tengah atau moderat. Nolak radikalisme yang maksa-maksa, tapi juga nolak liberalisme yang ngilangin identitas. Kita berdiri tegak di tengah. Prinsipnya kuat, tapi secara sosial tetap toleran. Bagian kelima, penerapan nyata.
Gimana kita bawa ini ke kehidupan sosial kita? Teorinya keren kan? Tapi prakteknya di dunia nyata gimana dong? Poin krusialnya ada di 5 langkah ini. 1. Tetap pegang teguh tauhid atau monoteisme Anda, nggak usah ikut-ikutan. 2. Jangan pernah maksa orang lain buat sepaham sama Anda. 3. Respek sama semua perbedaan tanpa harus mencela. 4. Nah ini penting banget, jaga hubungan sosial sebaik mungkin. Kita tuh bebas banget mau kerjasama dalam urusan duniawi, entah bisnis, bertetangga, atau amal sosial sama siapa aja. Asalkan batas ibadahnya tetap pisah. Dan kelima, nggak usah takut dicap fanatik cuma karena Anda pegang prinsip. Karena keteguhan itu bukan fanatisme buta teman-teman. Itu adalah integritas. Dan akhirnya, bagian keenam, puncak moderasi. Ini dia klimaks dari penjelasan kita. Ayat terakhir ini nutup dengan statement yang super kuat. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ini loh puncak moderasinya. Bukan berarti apatis atau nggak peduli ya. Justru ini adalah formula lintas zaman yang paling definitif buat nyiptain masyarakat yang bisa hidup damai berdampingan. Sebuah prinsip live and let live, di mana kita saling menghormati batasan masing-masing tanpa harus saling musuhan. Sekali lagi, prinsip live and let live. Pesan paling penting yang harus Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini adalah kedamaian sejati itu nggak pernah nuntut kita buat jadi sama. Sama sekali nggak. Kedamaian yang sustainable justru butuh batasan yang jelas dan identitas yang tegas. Ketika kita tahu persis di mana garis batas keyakinan kita, dan kita respek sama garis batas orang lain, nah, disitulah toleransi sejati benar-benar kejadian. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat dipikirin. Udahkah kita ngebangun batasan yang jelas tapi tetap penuh rasa hormat dalam interaksi sosial kita sehari-hari? Coba direnungkan. Teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.